Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Krisnateus Sulningga, NIM 7124102. Saya akan membahas tentang kedatangan orang Barat ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam politik dan agama di Nusantara. Jadi yang pertama adalah Portugis. Pada abad ke-15, Portugis mulai menjelajahi lautan untuk mencari pedagang menuju Asia. Mereka ingin mendapatkan rempah-rempah tanpa melalui pedagang Arab maupun Turki. Selain itu mereka mencari kekayaan. Portugis juga ingin menyebarkan agama Kristen. Tujuan mereka dikenal istilah dengan konsep 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan menjadikan pusat perdagangan. Dari sana mereka masuk ke wilayah Nusantara, terutama Maluku yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Portugis kemudian membangun benteng Ternate pada tahun 1522. Mereka juga mengirim misionaris seperti Franciscus Xaverius untuk menyebarkan agama Kristen di Maluku. Yang kedua, Spanyol. Kedatangan Spanyol ke Indonesia dipengaruhi penyebaran agama Katolik. Setelah mereka berhasil mengalahkan kaum Timor Eropa, Spanyol juga bersaing dengan Portugis dalam mencari wilayah rempah-rempah. Oleh karena itu mereka melakukan pelayaran besar dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore dan disambut baik oleh Sultan Tidore, karena saat itu Tidore sedang bersaing dengan Ternate yang didukung oleh Portugis. Spanyol kemudian menjadi sekutu dengan Tidore. Selain berdagang dan berpolitik, Spanyol juga menyebarkan agama Katolik melalui pendidikan dan sekolah-sekolah Kristen. Yang terakhir, Belanda. Belanda datang ke Nusantara karena ingin mendapatkan rempah-rempah secara langsung setelah perdagangan ditutup oleh Spanyol. Pertama yang Belanda dipimpin oleh Cornelis Hopmat dan tiba di Banten tahun 1996. Agar perdagangan ini lebih teratur, Belanda membentuk VOC pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa seperti memiliki tentara sendiri, membuat perjanjian, bahkan perang. Dengan kekuatan ini, VOC berhasil menguasai banyak di wilayah Indonesia. Belanda ingin memanfaatkan perpecahan antara kerajaan di Nusantara dengan politik adu domba atau divide et impera. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol, Belanda lebih fokus perdagangan dibanding penyebaran agama. Karena itu kegiatan misi Kristen pada masa VOC sangat terbatas. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Justin George Alexander Soilait dengan NIM 71/2025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu misi di Maluku. Maluku masih mempercayai agama nenek moyang atau agama suku. Agama suku adalah kepercayaan yang disebut animisme. Animisme adalah kepercayaan akan adanya jiwa atau roh, kekuatan daya-daya kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia itu. Makhluk-makhluk halus yang berkehendak dan tidak terpahami banyak itu yang mengelilingi manusia di rumah dan di desa, di ladang, di hutan, di rimba maupun di atas air. Akan tetapi pada abad yang ke-15, pulau kecil di Halmahera sudah memeluk agama Islam.
karena dibawa dan dipengaruhi dari pedagang dari Indonesia bagian barat. Oleh karena itu, agama Islam meluas menjadi 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo. Hubungan ini ditentukan oleh 3 faktor dari segi ekonomi dan politis. Sultan mempunyai kepentingan bersama dengan orang-orang Portugis. Mereka dapat membantu dia terhadap raja-raja lain dalam memperoleh monopoli penjualan rempah-rempah dan dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, dari segi agama, Sultan tidak senang melihat kemajuan misi di daerah-daerah sekitar Ternate. Lebih-lebih karena orang-orang yang masuk Kristen dengan cara ini menjadi sekutu atau rakyat Portugal. Kedua faktor ini saling mengimbangi, faktor yang menentukan dan yang akhirnya membuat Ternate menjadi musuh yang sengit untuk orang-orang Portugis. Ialah kelakuan yang mereka yang buruk. Bagi mereka, berzina, mabuk-mabukan, berkelahi, menipu, memeras atau adalah perbuatan biasa saja. Perbuatan-perbuatan itu memuncak dalam pembunuhan atas diri Sultan Hairun dari Ternate. Adapun Maluku Selatan juga beberapa suku yang sudah memeluk agama Islam. Hal ini berarti menimbulkan masalah bidang politis dengan pertikaian antara suku dan wilayah. Di samping ini juga, memang Kesultanan Ternate ingin menyebarkan agama Islam di seluruh daerah Maluku Utara. Setelah beberapa tahun Islam ada di Maluku, orang-orang Portugis setelah merebut Malaka yang sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara Portugis, mulai berlayar terus dan sampai ke Maluku yang menjadi daerah penghasil rempah-rempah terbanyak yang dijual di pusat kota perdagangan tersebut. Portugis disambut oleh Kesultanan Ternate dan diizinkan mendirikan benteng yang menjadi tempat dari tentara-tentara Portugis dan juga menjadi tempat misi mereka. Akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat Sultan Ternate menerima Portugis, tetapi ada juga beberapa faktor membuat Kesultanan Ternate bermusuhan dengan Portugis. Saat tahun 1530, agama Islam sudah dipeluk oleh beberapa daerah di Halmahera. Wilayah Mamuaya adalah salah satu penduduk yang membuat yang berhasil menerima agama Kristen. Faktor penduduk Mamuaya masuk Kristen karena mereka ingin mencari perlindungan dan dapat melawan dari daerah-daerah tetangga maupun suku yang selalu bertikai karena perbedaan agama yang dibantu oleh seorang pedagang asing bernama Simon Vaz. Kesempatan itu dipakai Portugis untuk sangat baik dan dengan juga memberikan gelar kepada kepala suku Mamuaya sebagai Raja Portugal dan bangsawan. Mulai dari penduduk Mamuaya, suku dan daerah lainnya juga banyak yang menerima dan memeluk agama Kristen. Beberapa lama kemudian, adanya misi di Halmahera yang tidak berlangsung lama akibat dari Raja Ternate dan Raja-Raja Maluku. Persaingan itu juga berpengaruh pada kekuatan iman Kristen saat itu. Dari persaingan itu, Ternate didukung oleh Portugis dan Maluku didukung oleh Spanyol. Dari persaingan itu, Ternate didukung oleh Portugis dan Maluku didukung oleh Spanyol. Hingga pada akhirnya banyak Kristen di Ternate dipaksa mengingkari iman dan masuki Islam. Demikian penjelasan saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peran Franciscus Xavierus. Franciscus Xavierus adalah misionaris yang berasal dari Spanyol. Dia lahir pada tahun 1506 dan dia diutus oleh Raja Portugis yaitu Raja Dom João III untuk menyebarluaskan agama Kristen Katolik di Asia. Setelah penantian panjangnya, dia pun tiba di Goa, India pada tahun 1542 dan dia pun melanjutkan misinya lagi ke Malaka dan Maluku seperti di Ambon dan juga di Ternate. Dan di Maluku, Xavierus ini
dikenal berperan sangat penting di sana. Dan kita masuk Gereja Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya, Pulau Nusa Tenggara Timur, terkhususnya Pulau Timur, sudah dikenal luas karena perdagangan kayu cendananya. Dan sekitar tahun 1550, Portugis datang setiap tahunnya ke Pulau Timur dan menjadikan Pulau Solor sebagai pusat kegiatan mereka. Dan 1556 oleh Pater Teixeira. Dan teman-teman yang tidak tahu Pater Teixeira itu siapa? Pater Teixeira itu adalah seorang misionaris juga dari Ordo Dominican yang berasal dari Portugal, yang menjadi tokoh kunci penyebaran agama Katolik di Nusa Tenggara Timur. Dan pada abad ke-16, Pater Teixeira ini sudah membaptis 5.000 orang di Pulau Flores dan juga di Pulau Timur. Namun perkembangan ini terganggu karena konflik internal, yaitu murtad dan juga perpecahan antara kelompok Demon dan juga kelompok Paji. Pada tahun 1613, VOC Belanda masuk ke Solor melalui Selat Melaka untuk berdagang dan juga untuk menyaingi Portugis yang sudah sampai terlebih dahulu di sana dan turut mempengaruhi perkembangan agama di sana. Oke, kita masuk di gereja di Indonesia Barat, terkhususnya di Batavia. Portugis mencoba menyebarkan kekristenan di Indonesia bagian barat, seperti di Jawa, di Kalimantan, dan juga di Aceh. Tetapi gagal karena kuatnya pengaruh Islam dan juga kuatnya penguasa setempat. Dan juga selanjutnya, Belanda melalui VOC berhasil menguasai Ambon dan juga Batavia. Dan Batavia dijadikan pusat kekuasaan mereka dan perkembangan gereja mereka di sana. Dan tokoh penting yang berkuasa di sana yaitu Cornelis Senen yang berperan penting dalam pelayanan jemaat dan juga pendidikan di sana. Lagi bersama saya. Kali ini kita sudah sampai di penghujung dari materi kami. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia yang bermula pada abad ke-16 membawa perubahan besar dalam bidang perdagangan, politik, dan agama, khususnya dengan konsep 3G, Gold, Glory, Gospel. Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah serta menyebarkan agama Katolik, terutama di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Belanda lebih berfokus pada keuntungan mereka sendiri dengan tidak terlalu memperhatikan misi kekristenan. Meskipun ada tokoh seperti Franciscus Xaverius yang berhasil membentuk jemaat di Maluku melalui pendekatan damai, namun perkembangan kekristenan seringkali terhambat oleh konflik politik dan bertentangan antar agama. Gereja di Indonesia Barat, khususnya di Batavia, sempat berkembang pesat di bawah Belanda, tetapi mengalami kemunduran karena jatuhnya kekuasaan VOC pada abad ke-16 dan kemudian bangkit lagi pada abad 19. Keseluruhan perjalanan ini menunjukkan hubungan antara kekuasaan politik dan perkembangan agama Kristen di Indonesia sangat penting di masa kolonial ini. Selain itu, terlihat bahwa perkembangan gereja di Indonesia sangat bergantung pada dukungan atau kebijakan penguasaan kolonial. Ketika kekuasaan melemah seperti mundurnya VOC, maka kehidupan gereja pun turut mengalami penurunan. Namun demikian, kekristenan tetap menunjukkan daya tahan dan kemampuan beradaptasi yang terbukti dari kebangkitannya kembali pada periode selanjutnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sejarah kekristenan di Nusantara merupakan hasil dari interaksi yang erat antara faktor religius, politik, dan sosial. Kekristenan tidak hadir sebagai fenomena yang murni spiritual, melainkan sebagai bagian dari proses historis yang membentuk wilayah kekristenan di Indonesia masa kini. Kita masuk ke dalam tanggapan kritis.
Penting untuk menggarisbawahi bahwa kekristenan di Nusantara tidak akan bertahan tanpa peran tokoh seperti Cornelis Senen ataupun kemampuan para misionaris dalam beradaptasi dengan budaya setempat. Penggunaan bahasa Melayu dan pengajaran dan penyesuaian dengan adat istiadat setempat adalah bukti bahwa kekristenan harus mengalami pribuminisasi agar dapat diterima. Tantangan terbesar bukan hanya datang dari penguasa asing, tetapi dari bagaimana iman tersebut bisa berakar di tengah masyarakat yang sudah memiliki tradisi Hindu, Buddha, dan Islam yang sangat kuat. Keberhasilan kekristenan saat ini, terutama di Indonesia bagian timur, adalah hasil dari proses adaptasi panjang yang melibatkan perjuangan tokoh-tokoh lokal, bukan sekedar pemberian dari bangsa kolonial. Kita masuk ke dalam pertanyaan kritis. Yang pertama, sejauh mana penyebaran agama Kristen di Nusantara pada masa kolonial merubah bentuk penginjilan murni dan bukan sekedar alat untuk memperkuat kekuatan kolonial? Yang kedua, bagaimana strategi misionaris Katolik dan Protestan berbeda dalam menghadapi keberagaman budaya lokal dan sejauh mana strategi tersebut berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan misi mereka? Dan yang terakhir, bagaimana strategi misionaris Katolik dan Protestan berbeda dalam menghadapi keragaman budaya lokal dan sejauh mana strategi tersebut berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan misi mereka. Sekian dari penjelasan materi kelompok 2 kami. Semoga teman-teman bisa memahami dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.